program spesial Mozaik Indonesia, membahas berbagai isu penting yang mempengaruhi kehidupan kita. Mozaik Indonesia hadir dengan informasi terbaru membahas UMKM, stunting, pengentasan kemiskinan, laju inflasi, investasi, dan isu lingkungan. Pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat setiap hari dan dengarkan di 97,7 FM, RRI Digital dan streaming www.rri.co.id. Dapatkan informasi yang Anda butuhkan hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang rasanya di kesempatan siang menjelang sore hari ini jumpa kita kembali di edisi Rabu 21 Mei 2025. Tentunya bersama saya Rifki Badral menemani aktivitas Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan di kesempatan saat ini pendengar, kami ajak Anda untuk ikuti program Mozaik Indonesia. Di kesempatan kali ini juga kita akan mengangkat topik yang cukup menarik ya, yakni menggali potensi zakat, infak, dan wakaf sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ya, tentunya di era saat ini juga pendengar, zakat, infak, dan wakaf merupakan instrumen keuangan yang sangat penting ya dalam sistem ekonomi Islam yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif yang luar biasa bagi pengentasan kemiskinan. Namun masih banyak juga di antara kita yang masih belum memahami sepenuhnya potensi besar dari ketiga instrumen ini ya. Oleh karena itu, di kesempatan ini kita akan mengupas tuntas bagaimana zakat, infak, dan wakaf ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kita telah hadir narasumber yang kompeten tentunya di kesempatan kali ini. Di studio telah hadir Dr. Sarina Aini, LC, MA, PhD, CWC, selaku Dewan Pengarah Ikatan Alumni Timur Tengah atau IKAT Aceh, juga Wakil Ketua 3 STAI Tengkuci Pantikulo. Assalamualaikum Ibu Sarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, semangat ya. Semangat, walaupun udara agak terik beberapa hari ini ya. Betul sekali. Panas, luar biasa. 30 derajat ya Bu ya? Ya. Oke, baik. Namun kita tetap memberikan pencerahan tentunya ya. Ya harus ya. Nah, di topik kita ini Bu Sarina menggali potensi zakat, infak, dan wakaf ya sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Untuk awalan ini Bu, mungkin bisa disampaikan Ibu melihat peran zakat, infak, dan wakaf dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Aceh sendiri, seperti apa ini sudah berjalan? Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan ya, kesehatan, kekuatan, waktu yang lapang juga sehingga akhirnya bisa berhadir di tempat yang berbahagia ini, memberikan tadi katanya pencerahan ya, tapi mungkin sedikit informasi yang saya baca, yang saya ketahui terkait dengan wakaf, mungkin terkait dengan perkembangan wakaf, zakat, dan infak ya. Nah namun saya lebih menekankan kepada pemahaman kembali terhadap ayat ya, sehingga menumbuhkan kesadaran yang kuat ya, menumbuhkan spiritual yang lebih lagi bahwa wakaf, zakat, dan infak itu menjadi, kalau misalnya tadi sifatnya sunnah, bisa nggak sih mewajibkan diri sendiri kan gitu kan ya. Sehingga akhirnya nanti dalam pengelolaannya itu kan menjadi urusan pemerintah kan begitu kan. Tapi kesadarannya dulu gitu. Nah kita ketahui bahwasanya 3 instrumen ini, zakat, wakaf, dan infak itu menjadi salah satu solusi dalam Islam. Itu menjadi sebuah tawaran yang luar biasa yang memiliki nilai spiritual dan sosial tentunya. Nah jadi
untuk membicarakan tentang nilai spiritual dan sosial itu kita berangkat dari ayat Quran dulu ya. Nah, tentunya kita kan sebagai muslim seperti itu. Nah, yang pertama kita berangkat dari surat At-Taubah dulu, kita kupas surat At-Taubah ayat 103 itu di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Nah, ini kan menjadi dalil yang kuat tentang zakat. Nah, jadi perlu yang kita paham sini, yang kita garis bawahi bahwa ada perintah untuk mengambil zakat pada orang yang mampu, kan begitu kan? Nah, tapi pada konteks setelahnya ini yang menjadi redline-nya, yang menjadi powerpoint-nya itu. Jadi pada kata inna sholataka sakanul lahum. Ya kan, washolli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi nanti orang yang diberi, yang menerima ya, mustahik yang menerima zakat itu ada anjuran untuk berdoa, dan doanya itu memberikan ketenangan kepada si pemberi. Nah, maka harusnya ya secara spiritualnya itu kita harus mengganti lafadznya ini, pemahamannya itu bahwa zakat itu menjadi kebutuhan muzaki pada hakikatnya, bukan kebutuhan mustahik. Ya, betul. Ya, karena kan tadi ya kebutuhan kita itu pada ketenangan kita, karena ketika kita melihat kita punya materi yang banyak, kita punya harta yang banyak, tapi tidak menjamin ketenangan. Karena yang kita inginkan itu ketenangan, bahwa sebenarnya zakat itu memberikan sesuatu yang lebih, apa istilahnya itu kan, ya, lebih ketenangan itu kan sesuatu yang lebih daripada harta itu sendiri. Sesuatu yang memiliki nilai lebih. Maka di sini ya, dalam membangun kesadaran berzakat tadi, bahwa zakat mal itu menjadi kebutuhan muzaki, bukan kebutuhan mustahik. Mereka hanya perantara saja dalam menerima zakatnya kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, pada ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 92 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi konteks teks ayat ini berbicara bahwasanya kita tidak akan memperoleh kebaikan hingga kita menginfakkan apa yang kita suka, apa yang kita miliki. Harta itu adalah sesuatu yang kita kagumi, kita suka, kita senangi, kan begitu kan? Nah, tapi ada sesuatu yang punya nilai lebih daripada harta itu sendiri, apa? Kebaikan. Nah, toh ketika kita berdoa itu kan selalu kita minta, ya Allah berikan aku kebaikan yang banyak, kan begitu kan? Nah, tapi bagaimana kita meminta kebaikan yang banyak sementara kita tidak memberi, kan begitu kan? Maka nilai filosofi dari infak itu sebenarnya adalah sebuah kebaikan. Jadi kalau kita sudah berinfak itu ya kita imbalannya itu ya kebaikan, sudah pasti ya. Kebaikan itu memberikan nilai yang lebih daripada harta itu sendiri. Itu nilai spiritualnya. Jadi ada nilai spiritual, ada nilai sosialnya kita dapatkan, begitu kan? Kemudian yang ketiga, kita kupas pada ayat yang terakhir ini, Al-Baqarah ayat 261. Nah, ini lebih ke materinya ya. Materinya bunyinya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi isi daripada ayat ini bahwa Allah akan melipat gandakan apa yang kamu keluarkan. Jadi kalau kamu, jadi umpamanya ya, Al-Quran memberikan perumpamaan bahwasanya kalau kamu menginfakkan harta kamu di jalan Allah seperti kamu menanam satu biji, di mana satu biji itu akan menumbuhkan 7 cabang, di mana 7 cabang itu akan menumbuhkan 100 biji lagi. Berarti 1:700, kan begitu kan? Jadi secara materi, maka Allah juga sudah menjanjikan bahwa kalau kamu berinfak, kalau kamu sedekah, bukan hanya secara spiritual aja kamu dapat, tapi secara material Allah juga akan melipat gandakan harta yang kamu punya. Nah, itu. Jadi, kalau kita sudah memahami ini secara baik, kalau kita sudah memahami teks ayat ini secara sadar, secara penuh, secara keyakinan, secara ketauhidan, apalagi yang menghalangi kita untuk berinfak, apalagi yang menghalangi kita untuk berzakat, apalagi yang menghalangi kita untuk berwakaf tentunya, yang dimana ini menjadi salah satu potensi tadi ya untuk keluar dari kemiskinan itu tadi. Ini penting sekali ya. Terlebih kalau kita sudah memahami seperti Bu Sarina sampaikan tadi, kayaknya orang bakal berlomba-lomba ya. Harusnya ya. Tapi menemukan kesadaran ini menjadi satu persoalan yang berat. Baik. Sebelum ke sana ini Bu Sarina mungkin bisa
bisa kita lihat juga ini, mungkin menurut Ibu Sarina sejauh mana nih potensi zakat, infak terlepas dari definisi tadi ya, dan juga wakaf telah dimanfaatkan secara optimal di daerah kita. Apakah sudah cukup baik atau masih dalam tahap berjalan ini, Bu? Ya, kita dengan regulasinya, kita beruntung ya di Aceh ini dengan regulasi kita syariat Islam itu kan mendukung ke arah sana. Kemudian kita juga dengan perangkatnya ada Baitul Mal yang mengurusi khusus terkait dengan itu. Kemudian juga ada lembaga-lembaga lain juga ya kan, dari Baitul Mal, kemudian BMK, perpanjangan ke bawahnya juga ada BMG ya. Jadi di setiap tahapnya itu punya lembaga tersendiri yang mengurusi tentang zakat di wilayah masing-masing. Nah, ini sebenarnya kan potensi kan begitu kan. Jadi sejauh ini ya, sejauh yang kita baca dari informasi yang kita dapat dari media bahwa penyerapan hasil zakatnya itu tinggi gitu. Wakaf juga demikian. Nah, apalagi berbicara wakaf, nah, orang Aceh itu kan 100% Muslim. Yeah. Jadi semangat, tadi kita berbicara tentang semangat tadi ya, semangat infak, semangat wakafnya itu tinggi. Nah, cuman mungkin ya pemahaman wakafnya ini tadi ya, mungkin yang tadinya mereka hanya berwakaf sebidang tanah, lalu kemudian sekarang kan ada pengembangan ijtihad wakaf bahwa wakaf itu bisa juga dengan uang kan begitu kan. Kemudian dari segi pengelolaannya, mungkin pada bagian pengelolaan wakaf ini dan pengembangan harta wakaf itu saja yang kita kurang literasi tentang itu, dan ini menjadi tantangan kita bersama. Nah, kalau kita berbicara tadi sejauh mana tadi itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kita dengan perangkatnya, dengan lembaga-lembaga yang ada di Aceh, dengan regulasinya itu sudah cukup kuat. Hanya saja mungkin saat menjalani prosedur dan proses pengelolaannya ini yang mungkin kita masih berjalan ke arah sana. Oke, kalau menurut Bu Sarina sendiri, tantangan yang mungkin hadir atau yang masih ada ini seperti apa? Apakah cuma hanya karena tadi atau memang ada unsur lain ini, Bu Sarina? Sejauh ini ya, yang saya baca yang pertama tadi literasi, kurangnya literasi itu tadi. Nah, jadi kurangnya literasi. Kalau kita diskusi terkait wakaf ya, untuk hari ini bahwa dipahami bahwa wakaf itu hanya bisa dilakukan hanya orang-orang yang punya banyak harta. Harta lebih, artinya kalau kita nggak punya harta lebih, kita nggak bisa berwakaf. Kita harus punya sebidang tanah kosong dulu. Kita harus punya harta-harta yang lain yang tidak bergerak, yang kita wakafkan ke masjid, menasah atau apa gitu. Padahal hari ini kan bahwa wakaf itu bukan hanya dengan wakaf yang sifatnya benda mati tadi yang tidak bergerak, tapi wakaf juga bisa wakaf uang. Nah, wakaf uang itu juga nominalnya itu tidak harus banyak. Nah, kalau misalnya kita meniatkan wakaf sehari 1.000 misalnya, dengan jangka selama setahun atau 2 tahun yang kita berwakaf setiap hari, itu kan akan terkumpul sekitar berapa begitu kan? Nah, bisa juga itu. Tetapi di sini nanti yang punya peran dalam pengaturan wakaf itu ya nazirnya. Nah, jadi wakaf ya, jadi untuk pengelolaan wakaf itu yang terpenting di sini adalah nazir. Nah, kita lihat bagaimana wakaf Baitul Asyi itu yang juga ya, itu kan luar biasa kan. Makanya kita nggak bisa pungkiri bahwa wakaf ini menjadi satu instrumen yang paling penting, karena apa, nilainya itu lil abad. Terus menerus ya. Itu terus menerus, karena kan kata Rasulullah. Jadi ketika Umar itu tanya dia, Rasulullah, ini bagaimana aku dengan hartaku ini kan begitu kan? Kata Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqa bithamariha. Kalau kamu mau, kamu simpan nilai pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasilnya itu. Jadi dalam prinsip wakaf itu aslinya itu nggak boleh diganggu gugat. Kalau asetnya gitu ya. Asetnya itu tidak boleh diganggu gugat. Tapi yang menjadi kebermanfaatan secara bersama itu ada hasilnya. Maka nilai asetnya ini kan sampai terus menerus ila yaumil qiyamah kan gitu kan. Nah, jadi ini potensi besar kan begitu. Kalau misalnya tanah-tanah wakaf yang ada di Aceh itu, ini kan setahu saya Baitul Mal itu kan sudah melakukan pendataan aset wakaf ya, dengan melalui aplikasi Google dan segala macam, di mana nazir-nazir itu diinstruksikan untuk mengisi form itu untuk mendata aset wakaf yang ada. Artinya setelah didata nanti itu kan akan dilihat potensinya untuk apa dikelola aset itu. Sehingga akhirnya nanti ya benar-benar ada hasilnya itu benar-benar bermanfaat, bukan hanya sebidang tanah yang mati yang tidak ada yang mengelola atau misalnya hanya sekedar menasah, enggak ada manfaatnya menasah itu, tapi kan
Kalau kebanyakan gitu kan, ini kita menginginkan wakaf yang produktif, yang memberikan hasil berkelanjutan. Oke, jadi bisa dirasakan juga ya? Bisa dirasakan oleh semua, dan bukan kita saja, tapi anak cucu kita sampai orang-orang yang kita kenal nanti seterusnya seperti itu. Oke, jadi menarik ya. Ini bagi yang mungkin masih ragu begitu ya nih Bu ya? Iya, masih ragu untuk berwakaf gitu ya. Ya. Ya kan permasalahan sekarang hari ini kan, wakaf itu tidak menjadi lifestyle. Ya, wakaf itu hanya menjadi istilahnya stylenya orang-orang yang memang betul-betul sadar tentang wakaf, atau mereka yang punya harta banyak nggak tahu di mana itu wakaf kan gitu kan. Tapi sebenarnya kan itu bisa menjadi lifestyle bagi kita yang berkecukupan, juga kita bisa berwakaf kalau mau. Dan jumlahnya kan tidak perlu banyak. Oke, bertahap begitu ya, tapi tetap jadi ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih Bu Sarina, jika kita melihat terus lebih dalam ya, tentunya peran untuk bisa menumbuhkan keinginan atau kemauan masyarakat juga untuk melakukan zakat, infak dan wakaf agar bisa bermanfaat bagi banyak orang, terlebih juga para mustahik ya. Nah, tentunya ada peran-peran nih yang mungkin bisa mendongkrak itu ya. Salah satunya STAI Tengku Cipantikulu kita juga nih ya Bu Sarin. Nah, peran lembaga pendidikan Islam juga mungkin secara umum. Ya, secara umum ya, jangan STAI aja ya. Bukan cuma STAI ya. Nah, mungkin seperti apa nih pandangan Ibu sendiri melihat peran-peran lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat? Karena kita akademisi ya, kita bekerja di ruang kuliah, di ruang kampus, tapi juga kita bekerja juga di bidang pengabdian sosial tentunya. Maka sesuai dengan profesinya ya, kita memberikan kuliah-kuliah ya, terkait dengan wakaf ini ya kan. Kalau misalnya di Pantikulu kan ada fikih zakat dan wakaf secara khusus. Nah, jadi bagaimana literasi tentang fikih zakat dan wakaf itu dibuat sedalam dan seluas mungkin sehingga ini bisa dipahami oleh mahasiswa. Nah, gitu. Jadi kita mungkin tidak bisa melalui dari masyarakat luas mungkin ya, mungkin dari mahasiswa ini kan begitu kan, yang merupakan perpanjang tanganan kampus begitu. Nah, mungkin demikian juga dengan lembaga pendidikan yang lainnya lebih besar lagi kan begitu kan, yang mereka juga punya mata kuliah tentang fikih dan fikih zakat dan wakaf secara khusus kan gitu. Bagaimana itu dikupas demikian rupa sehingga menjadi khazanah keilmuan yang mendalam bagi mahasiswa yang mungkin nanti bisa disebarkan yang lain. Nah, lebih apa istilahnya, lebih aplikatif lagi kalau memang kita bisa menerapkan praktek wakaf itu di kampus itu sendiri kan begitu. Nah, STAI Pantikulu itu tanah yang dipakai untuk bangun itu adalah tanah wakaf. Oke. Berarti tanah seluas itu adalah tanah wakaf kampung itu dan dibangun untuk lembaga sarana pendidikan gitu. Itu yang kami kelola hari ini. Oke, jadi langsung kelihatan ya wujudnya begitu ya Bu. Oke. Nah, kalau kita mengarah ke masyarakatnya nih Bu ya. Tentunya untuk memberikan arahan, edukasi dan juga meningkatkan kesadaran kan enggak semudah itu juga. Nah, mungkin menurut Bu Sarina apa langkah yang bisa dilakukan nih oleh lembaga-lembaga maupun juga orang-orang yang sudah mengerti tentang pentingnya zakat, infak dan wakaf agar yang lain juga bisa ikut gitu. Dia pelan-pelan memang ya. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran itu bukan sesuatu yang ekspres, dia pelan-pelan. Nggak bisa instan gitu ya. Nggak bisa instan. Jadi kalau misalnya kita mau sekarang dia sadar kan nggak bisa sadar juga. Gitu. Tapi tadi ya kalau misalnya dari struktur pemerintahan kita punya Baitul Mal dengan perannya sebagai pengelola zakat, wakaf dan infak kan begitu kan. Baitul Mal, terus bawahnya ada BMK, ada BMG, terus kemudian kita di sini ada BWI juga kan, BWI Aceh kan. Kemudian ada Kemenak juga yang sedikit perannya itu mengurusi tentang itu juga. Nah, di luar daripada itu kalau berbicara terkait dengan masyarakat itu ada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kan begitu kan? Dan kadang ini kan lebih didengar oleh masyarakat secara langsung. Misalnya para tokoh agama misalnya tengku-tengku, ustadz-ustadz, atau misalnya para penceramah-penceramah yang lain, para dai-dai. Kalau misalnya kita mau menjadikan wakaf ini sebagai lifestyle, kemudian zakat ini juga untuk menumbuhkan kesadaran yang penuh, mungkin perannya di situ dalam kajian-kajian itu secara masif kita mengarah ke situ. Jadi kalau misalnya sudah secara masif semuanya membicarakan itu, ya mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun secara awalnya terpaksa kan begitu kan, tapi kan akan tumbuh sedikit demi sedikit. Nah, demikian juga dengan tokoh masyarakat. Nah, maka
yang paling punya peran penting di sini ya itu tadi yang paling ujung yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kan gitu kan. Nah, berbicara terkait dengan tantangan satu lagi tadi ya yang agak terlupa bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf itu masih kurang. Oke. Sampai saat ini? Sampai saat ini, artinya kita akan melihat bahwa harusnya harusnya kan zakat, wakaf, dan infak sedekah itu disalurkan ke lembaga supaya lebih bagus lah prosedur pengelolaannya. Tapi kan banyak masyarakat yang mampu yang memang dia sadar zakat tidak menyalurkan zakatnya atau infaknya itu melalui lembaga tersebut, tapi lebih menyalurkannya secara sendiri. Oke, langsung saja begitu ya. Jadi ada banyak yang muzaki ya. Saya tahu ada beberapa muzaki yang dia punya aset. Nah, kemudian zakatnya itu hingga 200 sampai 300 juta. Nah, dan dia memilih untuk mendistribusikannya secara sendiri, nanti dicari orang-orang kampung sampai ribuan orang untuk dibagi gitu. Oke, langsung. Nah, kan 300 juta kan nominalnya besar ya. Tapi kenapa tidak disalurkan ke lembaga yang mengelola zakat, infak dan sedekah tadi itu? Nah, itu tadi tingkat kepercayaannya itu tadi, makanya ini menjadi PR tadi bagi lembaga-lembaga yang mengelola itu, bagaimana menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan dana zakat itu. Oke, tentunya juga banyak poin yang menjadi perhatian ya. Transparansi salah satunya juga transparansi, ya. Transparansi itu menjadi satu PR besar kan begitu kan. Mungkin karena tidak transparan sehingga orang nggak percaya kan itu kan. Oke. Ini saya sudah kasih, tapi kira-kira kemana ya disalurkan nggak sih kan begitu kan. Oke, jadi mesti kita perkuat begitu ya lembaganya juga ya. Nah, terkait dengan hal itu saya jadi teringat ini Bu Sherina. Mungkin sama Bu Sherina ada model pengelolaan zakat, infak dan wakaf yang menurut Ibu sukses dan bisa jadi diimplementasi atau diadopsi di Aceh itu? Ya, banyak sebenarnya ya. Kalau di bidang kelembagaan itu punya ada Lazismu, ada Basnas kan begitu kan. Kemudian kalau misalnya di luar itu, nah tahu Universitas Al-Azhar Mesir kan ya. Nah itu kan salah satu ya sumber dananya itu wakaf. Nah, bagaimana sebuah universitas besar yang masuk ke kampus itu semuanya gratis. Jadi orang Al-Azhar itu mahasiswa Al-Azhar itu nggak bayar SPP, itu semua gratis. Kira-kira dananya dari mana? Iya, saya pernah dengar juga sih ada itu kan wakaf, tapi kan pertanyaannya bagaimana cara mereka mengelola wakaf yang sedemikian besarnya sehingga mampu menampung mahasiswa seluruh dunia yang mereka itu tanpa SPP. Yang kedua Universitas Islam Afrika di Sudan. Nah itu juga dana untuk menghidupi kampus itu adalah dana wakaf. Dan saya ketika di Sudan itu pernah mendengar bahwa pengelolaan zakat dan wakaf di Sudan itu bagus, tapi saya tidak tahu seperti apa bentuknya. Oke, kalau kita berpindah ke dalam tadi itu, ada satu gontor misalnya, kan. Kemudian ada juga Tazakah, pondok pesantren Tazakah di Jawa Tengah di Batang. Nah itu adalah aset wakaf awalnya. Jadi sampai sebesar itu hari ini itu kan semuanya wakaf. Jadi bahkan Tazakah itu ya kiainya itu pondok itu menjadi salah satu model wakaf di bidang pendidikan. Jadi pengimplementasian daripada wakaf ini bisa pada banyak hal, bisa pendidikan, rumah sakit, kegiatan sosial, semuanya bisa. Cuman pengelolaannya itu aja seperti apa pengelolaannya sehingga bisa sebesar itu jadinya. Kalau Bu Sherina melihat sendiri di Indonesia atau bahkan di Aceh sendiri pengelolaannya seperti apa? Apakah sudah cukup baik nih Bu atau masih ada PR yang masih harus? Kita tidak bisa menilai secara keseluruhan di Indonesia karena dia kan lembaga sendiri-sendiri ya, kalau Tazakah, kemudian tadi Gontor kan begitu kan, mungkin di Aceh juga ada kan begitu kan, sendiri-sendiri ya sifatnya swasta kan begitu kan, tidak secara umum. Harusnya ya kita tadi dengan regulasi yang kuat, dengan lembaga-lembaga tadi Baitul Mal yang memang memiliki peran langsung terhadap itu ya, mungkin harus belajar dari cara pengelolaannya itu tadi. Lembaga-lembaganya sudah sukses begitu ya. Baik. Sehingga akhirnya tadi kan, nah sekarang gini, kenapa orang begitu percayanya ketika mereka berwakaf ke Tazakah atau ke Gontor misalnya, atau ke tempat-tempat yang lain ya ini transparansi pengelolaannya itu tadi yang mungkin ya jelas, sehingga mereka yakin kalau kita wakaf ini dah
pasti. Nah mungkin ya lembaga juga harus berkaca kan begitu kan. Transparansi itu tadi salah satunya itemnya ya. Oke, baik, ini Bu Sarina kita juga undang ini pendengar barangkali ada yang ingin bertanya langsung ya kepada Ibu Sarina terkait topik kita ini, menggali potensi zakat, infak dan wakaf sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Bisa langsung di line telepon kita ya 0651 44336 maupun via WhatsApp kita di 0852 8285 4445. Baik Ibu Sarina, kita masih akan lanjut topik kita ini, namun sebelumnya kita harus jeda sejenak dulu. Setelah pariwara berikut kita akan kembali di Mozaik Indonesia. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Mozaik Indonesia, dialog pengentasan kemiskinan untuk seri ini. Masih membahas tema menggali potensi zakat, infak, dan wakaf sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita Ibu Sarina Ayeni ya, bisa kembali di 0651 44336 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Baik, Bu Sarina, kita kembali lanjutkan perbincangan kita ya. Nah, kalau tadi kita sudah ulas banyak juga terkait dengan tantangan, juga pengelolaan. Nah, kalau kita sentuh sedikit ini Bu Sarina dalam perspektif fikih gitu ya. Nah, bagaimana ini fleksibilitas penggunaan dana wakaf untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini? Kalau fikih itu sebenarnya, kalau kita berbicara fikih itu kan lebih fleksibel lagi sebenarnya kan begitu kan. Nah kalau misalnya tadi kita berbicara bahwa konsep wakaf itu tadi kata Rasulullah itu in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqa biha, kalau kamu mau ya aset
asalnya itu yang dipertahankan, sisanya yaitu pergunakan. Jadi pergunakan itu apa ya, terserah kan begitu kan. Jadi itu tafsirannya kan bisa sangat besar sekali. Yang penting la yuba wa la yuras kan, la yuba wa la yuras wa la yuhab. Yang penting itu jangan dihibahkan, jangan diwariskan asetnya tadi, jangan diperjualbelikan juga gitu. Maka kalau kita berbicara tadi untuk program sosial, pendidikan, kesehatan, ada aset wakaf yang dibangun rumah sakit. Kemudian kan rumah sakit itu kan sarana komersil ya. Ya tetap aja dia jadi sarana komersil, tapi nanti ada bagian-bagian yang hasilnya itu hasil daripada pengelolaan rumah sakit itu yang menjadi jatahnya mauquf alaih. Okay. Ya, jadi yang ini rumah sakit komersil, tapi hasilnya itu nanti yang digunakan yang menjadi manfaat untuk mauquf alaihnya. Tadi misalnya apa? Ini dialokasikan untuk dana pendidikan misalnya ya kan, atau misalnya untuk dana sosial yang lainnya, dana kesehatan, boleh kan begitu. Jadi tidak hanya melulu bahwa aset wakaf itu hanya untuk pembangunan masjid atau menasah. Oke, seringnya yang orang paham kayak itu ya Bu ya. Ya kan kalau kita berbicara wakaf itu kan ada wakaf yang secara langsung ya. Wakaf yang secara langsung itu yang manfaatnya dirasakan langsung oleh orang. Tadi seperti masjid, jalan, kan begitu kan. Tapi kan ada juga yang pengelolaan wakaf itu ya memang wakaf produktif. Nah wakaf produktif ini ya bagaimana dia dikelola. Dia kan sekarang untuk pengelolaan wakaf produktif ini kan kita juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi bahwa wakaf itu tidak hanya melulu misalnya ya dari segi aset wakafnya, kita berpikir bahwa aset wakaf itu sebidang tanah. Nah, tapi sekarang kalau misalnya surat berharga, obligasi kan begitu kan, sukuk atau yang lainnya bisa nggak sih gitu? Bisa nggak kita wakaf dengan kes wakaf link sukuk gitu kan? Wakaf uang misalnya. Nah, kemudian itu dari segi bendanya. Itu kan berbicara fleksibilitas tadi ya. Dari yang asetnya tetap menjadi aset yang bergerak. Nah, itu perkembangannya seperti itu. Kemudian dari segi waktu juga misalnya, kalau misalnya dalam fikih itu dipahami bahwa wakaf itu sifatnya lil abad ditakbid kan begitu kan. Artinya kalau kamu punya benda yang mau diwakafkan berarti sifatnya harus ditakbid. Tidak boleh dikembalikan lagi kan begitu, itu sudah menjadi milik umat. Nah, tapi perluasan ijtihadnya bahwa hari ini wakaf itu juga bisa wakaf kontemporer. Nah, kamu punya uang 100 juta, dan kita mau berwakaf, tapi wakafnya itu hanya saya mau berwakaf selama 2 tahun saja. Jadi uang 100 juta ini diwakafkan dalam waktu tertentu ya, seperti 2 tahun tadi. Boleh. Nah, ini kan fleksibilitas ijtihad tadi dari yang tadi sifatnya permanen menjadi temporer itu kan bisa bermanfaat ya. Ya, jadi nanti bagaimana pengembaliannya? Jadi dalam rentang 2 tahun itu bagaimana si nazir mengelola uang 200 juta itu sehingga akhirnya bisa dikembalikan dalam waktu 2 tahun 100 jutanya tadi, 100 juta tadi ke pemiliknya. Jadi harus. Tapi kan manfaat dari uang 100 juta tadi dalam 2 tahun yang dikelola tadi untuk apa misalnya, itu kan sudah dapat. Gitu. Jadi masyarakat di sekitar juga bahkan bisa terdongkrak ekonominya ya. Iya. Kalau kan nggak mesti 100 juta, 10 juta juga bisa. Bisa. Saya mau wakafnya minimalnya berapa? Minimal 1 tahun. Saya mau wakaf 1 tahun saja. Kasih tahu nazir bahwa peruntukan wakafnya, ikrar wakafnya untuk ini kan begitu kan. Misalnya untuk pembiayaan UMKM misalnya kan bisa. Bisa kan. Dalam rangka 1 tahun misalnya. Jadi bagaimana itu 10 juta itu dikelola sehingga dia menghasilkan sehingga dia menghasilkan hasilnya itu menjadi disalurkan ke mauquf alaih dengan mengembalikan pokoknya dari 10 juta ke pemiliknya. Baik. Tapi ini mungkin terlepas dari itu sedikit kita coba melihat Ibu ya. Saya juga pernah mendengar, tanda kutip dulu pernah mendengar gitu ya. Ada satu, kita katakan seperti sengketa begitu ya Bu Sarina ya. Entah suratnya yang enggak jelas atau dari akad wakafnya yang enggak jelas, jadinya bermasalah ketika wakaf ini dari pihak keluarga ingin menarik kembali
Padahal mungkin yang berwasiat sudah ini mewakafkan sepenuhnya begitu ya. Iya, iya. Nah ini seperti apa Bu jika memang ini problematikanya ada hadir di lapangan? Iya benar, ini sering terjadi. Iya, ada yang aset wakaf itu yang masuk ke peradilan itu digugat ini kan antara wakaf dan ingin menarik kembali dan segala macam. Tapi untuk wakaf-wakaf yang harus dikelola Haris Nazir, bahkan Nazir ini harus awalnya dia artinya sengketa itu memang harus diselesaikan bagaimana, itu tidak menjadi urusan kita kan, urusan peradilan. Tapi di sini si Nazir ini dia harus berhati-hati sekali dalam mengelola aset ya. Jadi pastikan bahwa lahan yang akan dikelola itu tidak ada sengketa. Itu menjadi perhatian pertama sebelum mengelola. Ya, jadi jangan sampai nanti udah kelola muncul kasus yang tadi kan ribet jadinya kan. Jadi ini menjadi perhatian pertama. Jadi kenapa terjadi sengketa? Kita juga nggak tahu apa yang menjadi keinginan keluarga, bagaimana ikrar sebelumnya, siapa yang mengikrarkan kan begitu kan. Makanya orang yang berwakaf itu ya dia harus terdata. Ikrarnya harus jelas kan begitu kan. Dia harus dapat sertifikat wakaf itu sehingga akhirnya ke depan itu nggak ada sengketa. Nah di Aceh juga banyak lahan-lahan wakaf itu yang mungkin yang pertama ya kita tidak tahu lagi ikrar wakafnya seperti apa. Kan setelah pasca tsunami kan banyak tanah-tanah yang kita nggak ngerti ini dulunya tadinya wakaf, tapi wakaf untuk apa, siapa pemiliknya, bagaimana ceritanya kan begitu kan. Nah itu menjadi satu masalah juga yang mungkin harus diselesaikan. Masih menjadi PR tentunya agar semuanya bisa jelas. Makanya hari ini Baitul Mal itu melakukan pendataan aset wakaf. Jadi melalui mungkin ya melibatkan peran digital di sini kan ya. Jadi ada apa istilahnya? Ada link khusus untuk nazir kan, nazir-nazir yang bertebaran di Aceh itu diharuskan ya untuk mengisi link itu supaya aset-aset wakaf yang ada di Aceh itu terdata dengan baik. Nah itu kan menjadi PR utama sebelumnya, itu menjadi permasalahan kita, kenapa tidak terdatanya aset wakaf. Tadi kan dikatakan bahwa potensi wakaf di Aceh itu besar sekali jumlahnya, besar sekali jumlahnya, tapi tidak terdata. Dan ini yang masih menjadi persoalan ya. Ya, bagaimana mau dikelola dia kan begitu kan. Sementara pengelolaan itu kan ya harus terdata, jelas kan informasi tanahnya di mana, peruntukannya untuk apa, sehingga bisa dikelola secara baik. Baik. Kita kembali lagi ini Bu Sherlina, jika melihat pandangan Islam tentang prioritas alokasi zakat, apakah hanya konsumtif atau bisa untuk program produktif yang jangka panjang juga nih Bu Sherlina? Ya tentunya dua-duanya kan begitu kan. Untuk konsumtif juga, untuk produktif juga kan begitu. Kalau kita berbicara zakat, nah kalau kita berbicara zakat fitrah konsumtif kan begitu kan. Tapi kalau berbicara zakat mal bisa jadi produktif kan begitu kan, pembiayaan UMKM, pendidikan dan lain segala macam bisa. Nah apalagi bicara wakaf, wakaf itu kan karena dia merupakan asetnya bertahan lama, sebaiknya produktif, walaupun yang konsumtifnya itu tetap. Nah, kita tadi berbicara bahwa ada aset wakaf itu yang berbentuk rumah sakit. Nah, kan ada hasilnya tuh ya. Yang hasilnya yang kita bagi secara konsumtif kita bagi juga, tapi yang produktif kita bagi juga, kita peruntukkan juga gitu. Jadi programnya bisa jadi dua-dua gitu. Jadi tidak ada apakah ini lebih baik, enggak, tapi dua-duanya kalau bisa kenapa enggak? Baik. Kalau Bu Sherlina melihat sendiri bagi masyarakat atau para penerima zakat begitu kita sebut, yang konsumtif atau memang diperuntukannya produktif tapi dipakainya untuk konsumtif begitu. Nah, apakah ini masih menjadi problem di lapangan ini Bu, sehingga mungkin penyebaran atau penyaluran zakat ini sudah berjalan tapi mungkin yang dirasakan tidak sesuai ekspektasi begitu? Bisa jadi. Itulah makanya kadang setelah dikasih, ini kan peruntukannya produktif, misalnya untuk UMKM ya, harus ada pembinaan, pengawasan sehingga kita benar-benar tahu bahwa dana yang dikasih itu memang betul-betul untuk usaha UMKM kan begitu kan. Lalu kemudian juga dibina juga, dikembangkan sampai akhirnya ya berhasil dia menjadi muzaki misalnya kan. Jadi tidak kita biarkan setelah kita kasih udah. Nah, jadi ini yang menjadi masalah. Jadi tadi dengan pertanyaannya kadang kita peruntukkan produktif tapi ujung-ujungnya konsumtif, malah hutang kan gitu kan. Karena kan kalau produktif kan harus balikin ya, harus balikin kan begitu kan. Jadi malah hutang jadinya. Dan ini memang jadi masalah di kita. Kenapa? Ya karena itu tadi tidak dibina, tidak dibimbing, tidak dikembangkan, tidak tidak ditemani dia di follow up gitu ya. Nah,
Jadi itu menjadi apa ya? Menjadi istilahnya bukan PR ya, menjadi penekanan untuk lembaga-lembaga yang memberikan itu. Jadi harus ditemani dia, jangan ditinggal sendiri, setelah dikasih selesai. Karena kan kadang karakter masyarakat ya berbeda-beda ya. Berbeda-beda, lain sedikit kan. Iya, jadi ini masih penting juga untuk terus ditingkatkan begitu pengawasan dan upayanya ya. Oke, nah menurut Bu Sarina sendiri, apakah kita mesti atau penting kita untuk melakukan kolaborasi dengan program-program sosial pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, terlebih bagi mereka yang mustahik begitu atau penerima zakat dan wakaf atau infak tadi? Harus ya. Nah, hari ini kan kalau mau maju tuh nggak bisa sendiri-sendiri, harus kolaborasi kan begitu kan. Dan misalnya dalam wakaf tadi tuh, ya kita bekerja harus membangun kemitraan juga, misalnya dengan lembaga keuangan syariah. Nah, kita tadi berbicara tentang wakaf uang, ya kan. Bagaimana wakaf uang ini berjalan kalau mitranya bukan lembaga keuangan syariah kan begitu kan. Nah, hari ini kan lembaga keuangan syariah itu seperti BSI atau yang lainnya itu kan menjadi salah satu mitra terkait dengan wakaf. Maka nanti kita juga kalau berwakaf itu kan nggak mesti datang ke nazir lalu kita setor lalu kita ikrarkan kan begitu kan. Kan bisa juga melalui transfer. Kemudian juga kan ada aplikasi-aplikasi di platform BSI atau lembaga keuangan syariah yang lainnya ya begitu, yang mereka menyediakan platform wakaf atau zakat atau infak atau sedekah kan begitu. Atau lembaga-lembaga yang lainnya yang memang konsen di bidang itu gitu. Karena kan ada juga misalnya dompet duafa, atau misalnya tadi seperti Basnas tadi, seperti Lajismu tadi, yang mereka itu kan sebuah lembaga ya. Jadi kalau misalnya bacaan kita luas, kalau misalnya kita literasinya juga luas, mungkin nggak ada yang sulit dalam hal berwakaf, dalam hal berzakat juga, atau dalam hal berinfak juga, gitu. Jadi infak itu nggak harus ke masjid, datang ke masjid, kan begitu kan? Atau misalnya ya kita cari orangnya, kita salurkan sendiri. Oh tolong dong, saya mau infak nih, carikan sejumlah orang fakir miskin tuh saya kasih kan gitu kan. Kan nggak mesti harus kayak gitu gitu. Baik. Jadi dengan lebih bisa ini ya. Itu kan juga berkaitan dengan peran digitalisasi ya. Mungkin menurut pandangan Bu Sarina sendiri gimana nih peran digitalisasi dalam mendukung transparansi khususnya Bu ya, transparansi dan efektivitas pengumpulan serta distribusi zakat dan wakaf nih. Itu punya peran besar karena mau nggak mau, suka nggak suka ya, era digital itu memang kita harus pakai, harus kita pelajari, harus kita gunakan. Ya terlebih dari kelebihan dan kekurangannya, mau nggak mau ya kita harus beradaptasi gitu. Bukan musuh dia. Maka sekarang tadi kita berbicara tentang transparansi kan begitu kan. Ya transparansi itu ya berarti berbicara tentang tingkat kepercayaan masyarakat tadi, katanya tidak transparan. Jadi untuk transparansi bagaimana cara pengelolaan dan segala macam itu kan harus melalui digital juga. Nah, misalnya kita berbicara terkait dengan pelaporan realnya, misalnya real time dan aksesibilitas datanya, kan itu harus melalui digital juga. Atau kita berangkat dari awal tadi, mulai dari pendataan mustahik. Nah, ya kan pendataan mustahik dan muzaki. Berapa muzaki tetap misalnya yang memang terus dia continue berzakat. Kemudian berapa mustahik yang ada, itu kan datanya harus jelas. Sehingga akhirnya nanti ketika kita menyalurkan itu, kita punya basis data. Nah, jadi nanti setelah basis data nanti kan kita terakhir nanti ya hasil-hasilnya itu kan kita apa istilahnya? Kita publikasi. Jadi melalui publikasi itu kok betul. Nah, jadi pada tataran publikasi itu yang mungkin harus. Sekarang kan sebenarnya Baitul Mal itu sudah bekerja dengan baik terkait dengan penyaluran dan segala macam. Nah, cuma mungkin publikasinya itu terutama ke tingkat masyarakat yang berada di pelosok atau pedalaman yang mungkin informasi itu nggak sampai ke sana. Jadi mesti bisa menjangkau semua ya Bu? Akses ya, mungkin akses internet juga, akses infrastruktur juga. Jadi kalau kita berbicara digital itu kan semua perangkat-perangkat atau infrastruktur yang menuju ke arah itu kan harus lengkap. Nah, kita berbicara tentang digital tapi daerah perkotaan saja itu kan nggak fair ya. Betul. Karena ini kan sebuah program umum. Jadi bagaimana
itu bisa dirasakan secara keseluruhan sampai ke masyarakat bawah. Nah, maka mungkin ya infrastrukturnya dulu yang harus dibangun untuk bisa seperti tadi. Oke, jadi masyarakat juga bisa langsung melihat ini untuk hadirnya ataupun real worknya gitu ya. Wah, real sudah time dan tersebar, ya. distribusi sudah ada begitu ya. Oke, ini penting sekali dan tidak hanya kolaborasi tadi dan juga peran digital ini Bu ya. Nah, menurut Bu Sarina juga bagi para tokoh-tokoh masyarakat atau agama juga termasuk para ulama dan dai. Nah, saran apa nih Bu yang mungkin bisa disampaikan juga tentang kewajiban zakat dan juga anjuran infak serta wakaf kepada umat ini Bu? Dari tokoh masyarakat? Ya, kepada mereka yang mungkin langsung berada di lokasi tengah-tengah masyarakat gitu. Ya, nggak ada lain kecuali ceramah ya. Ya mungkin itu memberikan kesadaran tadi dengan menekankan pada ayat-ayat tadi, karena kalau kita Muslim biasanya kalau kita berbicara ayat itu lebih didengar. Ya, maka jadi bagaimana kita menangkap filosofi zakat, wakaf dan infak tadi dari ayat-ayat yang kita sebut di awal tadi dengan bahasa-bahasa mungkin yang lebih ringan, yang lebih mengena di masyarakat sehingga akhirnya orang sadar. Seperti tadi ya, kan kita hanya paham pada perintahnya saja untuk berzakat, tapi kita tidak pernah punya rasa bahwa ternyata zakat itu adalah kebutuhan muzaki, bukan kebutuhan mustahik. Kalau gitu kan. Nah, ketika kita membalikkan kebutuhan itu mungkin secara langsung ya kan tujuan dari zakat itu kan untuk membersihkan harta kita. Setelah itu tadi juga washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nah, jadi nanti doa para mustahik itu akan memberikan ketenangan kepada muzaki, di mana nanti nilai ketenangan itu lebih berharga daripada nilai harta itu sendiri, kan begitu kan. Nah, kalau misalnya dikemas dengan bahasa-bahasa yang demikian sehingga akhirnya jadi kenapa kita hari ini mempertimbangkan kebutuhan mustahik lalu baru mau kita berzakat? Kenapa kita tidak pernah memperhatikan bahwa zakat itu adalah kebutuhan kita sendiri, bukan kebutuhan orang lain? Sama halnya mungkin seperti sedekah tadi kan. Kenapa kita berpikir bahwa sedekah kita kalau sudah bersedekah orang enak itu kan, kita carilah sendiri duit, jangan harap sedekah terus kan itu kan. Jadi kan ketika muncul kata-kata itu berarti kan kita jadi bukan bersedekah kan begitu kan. Kenapa tidak berpikir bahwa sedekah itu sebenarnya ketika kita bersedekah itu kita sedang memberikan harta itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Hanya saja orang lain yang menjadi perantaranya. Nah, jadi kalau misalnya kita tanamkan nilai-nilai spiritual yang seperti itu mungkin mungkin itu lebih gampang dipahami dan dapatlah gitu kesadaran itu tadi. Nah, jadi bahasanya saja mungkin ya, bukan seperti bahasa khutbah Jumat yang mendekat gitu kan. Lebih di era digital gini ya Bu ya. Iya, apalagi Gen Z hari ini kan ya. Ini kan sasaran dakwahnya dari Gen Z, Gen Alpha lagi kan. Itu bagaimana bahasa-bahasa zakat, wakaf, infak itu kan dipakai dikemas dengan bahasanya mereka, bukan bahasa kita yang milenial. Nah, karena kan lintas masyarakat hari ini kan bukan saja masyarakat milenial kan, Gen Z ya. Jadi penting ya agar semua lini begitu ya Bu Sarina ya. Jadi bisa bahasa kesadaran bahasa Al-Quran. Jadi kita mentafsirkan Al-Quran itu dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat hari ini. Kira-kira masyarakat hari ini di bagian apa sih ngenanya gitu, supaya Quran itu dekat dengan kita. Karena kalau misalnya kita buat tafsirannya itu dengan tafsiran era agraris, kita selamanya nggak akan dapat ruh Quran itu. Gitu. Jadi penting sekali ya. Dan terlebih bagi yang sudah paham itu jangan sendiri Bu, menurut saya Bu. Harus bisa disebar juga ya. Benar. Karena sepertinya kalau sudah dia yang sering melakukan zakat, orang cuma melihat saja tapi mungkin beliaunya lupa menyampaikan begitu kepada yang lain begitu ya. Ini penting juga ya. Nah, tentunya di sini juga selain masyarakat dan juga tokoh-tokoh dan juga peran-peran digital, tentu program-program implementasian ini diharapkan bisa memberikan dampak positif ya Bu. Nah, untuk bisa memperkuat program-program ini agar terus bisa konsisten berjalan, tidak banyak permasalahan di lapangan, menurut Ibu apa nih yang menjadi perhatian tersendiri? Ya, kalau kita berbicara pemerintahan tentunya regulasinya ya. Regulasi yang kuat. Misalnya kalau di Banda Aceh lah saja. Di BMK Kota Banda Aceh. Sekarang kan gini. Kita mau serius di bidang wakaf atau zakat dari segi
penyerapannya dan penyalurannya kan begitu kan. Ya. Dari segi penyerapannya dulu kita berbicara. Tadi masalahnya apa? Masalahnya adalah bahwa masyarakat itu belum percaya dia. Ya. Tingkat kepercayaan masyarakat itu belum percaya terhadap lembaga yang mengelola zakat itu. Jadi sehingga dia cenderung zakatnya sendiri disalurkan. Nah sekarang bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan orang supaya dia berzakat ini? Regulasinya diperkuat. Oke. Ya, jadi melalui regulasi itu bagaimana caranya kita menekan bahwa muzaki itu kalau bisa berzakatnya ya harus ke lembaga, harus ke BMK. Tersalurkan juga ke lembaga dengan baik ya. Jadi sehingga nanti kan pendistribusiannya juga jelas kan begitu kan. Jadi kan secara masif tersistem terstruktur. Oke. Nah hari ini kan orang bukan nggak berzakat, orang berzakat, tapi dia zakatnya zakat sendiri, secara sendiri-sendiri, tidak terstruktur. Nah jadi untuk membuat dia terstruktur dan tersistem itu berarti mau nggak mau regulasinya diperkuat. Oke. Itu jadi PR. Ini masih harus didongkrak terus ya Bu ya. Ya kita meminta seperti itu. Agar muzaki ini lebih yakin dan diarahkan kepada lembaga yang memang kompeten ya. Bagaimana sosialisasinya kan begitu kan, sosialisasi juga penting. Jangan sudah ada regulasi tapi nggak sampai gitu ya. Nggak sampai, harus sampai ke tingkat bawah. Oke, baik Bu Sarina, tidak terasa ini kita sudah di penghujung, mungkin terakhir harapan dan pesan Ibu Sarina nih untuk seluruh lapisan masyarakat, terlebih mungkin generasi muda juga nih agar kita sentuh ya untuk lebih peduli terhadap zakat, infak dan wakaf sebagai bagian solusi dalam mengentaskan kemiskinan umat ini. Ya, harus kita balikkan ke dasar ya, bahwa kita harus sadar penuh bahwa kemiskinan itu menjadi PR kita bersama. Nah, jadi bukan pemerintah saja, bukan lembaga-lembaga tertentu saja, itu menjadi PR bersama. Dan kita kalau berbicara tentang umat Islam, kita sudah dikasih 3 cara tuh, 3 instrumen itu, mulai wakaf, zakat, dan infak. Nah, jadi ayolah kita bersama membangunkan kesadaran untuk melakukan ketiga hal ini apa saja. Begitu. Jadi kemudian yang kedua ya memperkaya literasi kita terkait dengan ketiga hal ini gitu, supaya ketika kita berwakaf itu kita betul-betul tahu. Nah, ketika kita berinfak kita betul-betul tahu. Ketika kita berzakat juga kita betul-betul tahu. Kita punya harta yang banyak tapi kita nggak ngerti cara zakatnya kayak mana, kita nggak ngerti cara hitungnya gimana. Ayo perkuat literasi kita gitu. Jadi kemampuan menghitung zakat itu harus menjadi kemampuan individual lah gitu. Jangan harus tanya orang, karena tadi ya pertama kita menumbuhkan kesadaran berzakat, lalu kemudian ilmu untuk berzakat juga harus tahu. Oh, kalau saya punya aset segini kira-kira 2,sekian% yang harus dikeluarkan, kira-kira dari sekian berapa gitu. Hitung sendiri lalu disalurkan. Nah, yang lebih hebat lagi kalau memang kesadarannya penyalurannya itu ke lembaga yang memang mengelola itu, untuk mendukung pemerintah juga dalam hal pengelolaan zakat, wakaf dan infak tas zakat tadi itu. Oke, jadi semuanya tetap berjalan dengan baik ya harapannya Bu ya. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan pada Dr. Sarina Aini LCMA PhD selaku CWC sekali lagi ya. Selaku Dewan Pengarah IKAT Aceh dan juga Wakil Ketua 3 STAI Tengkuci Pantai Kulu. Bu Sarina telah hadir bersama kami di Mozaik Indonesia sore ini ya. Bagi Anda yang tidak dapat ikuti tadi dialog kita, pendengar dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI_Banda Aceh. Dan sesaat lagi pada pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat juga pendengar kita akan dengarkan kumandang azan Asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Akhir kata saya padai Bu Sarina. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersama kami di Dialog Mozaik Indonesia setiap hari pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat hanya di